Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Laila. Selamat malam Pak Ya, Hasan. terima kasih nih ya sudah meluangkan waktunya untuk diskusi. Mungkin sebentar saja Bu ya. Mudah-mudahan lancar gitu ya Iya, diskusinya gitu ya. iya, iya. Paling diskusinya cuma 10 sampai 15 menit lah Bu ya. Oke. Nah, eh, apa nih yang mau diceritakan oleh Bu Laila saat ini? Jadi gini ya Pak ya, sebetulnya saya itu ada beban, Hmm, eee seperti sepele tapi cukup berat bagi saya, Oke. terkait dengan pekerjaan saya di sekolah Pak ya. Mhm. Jadi, saya ini ada masalah di kelas, di Ya, mana ada salah satu murid, sebenarnya mhm, cuma satu nih, yang tidak mhm. mau diam. Ya, Ada aja yang dia lakukan, misalnya selama kegiatan pembelajaran nih, dia ya, ya. berusaha mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Jadi, Mhm. yang tadinya teman-temannya sedang fokus nih mendengarkan atau mengerjakan Mhm, suatu praktek atau project ya, iya iya, tiba-tiba jadi teralihkan karena, ya mmm, itu tingkah laku dari anak itu, gitu, Pak. oke, gitu ya, oke. Jadi, mengganggu temannya yang lain mungkin, Bu, ya? Oke. Iya, Nah, jadi oke siap. Nah, jadi, mau ngobrolin masalah Bu Laila di kelas tentang murid yang, tidak mau diam mungkin ya, yang mengganggu temannya, jadi kehilangan fokus, betul begitu, Bu? betul sekali, Pak. Jadi, Mhm, ya tadi kan hanya satu sebetulnya anaknya, tapi jadi membuat semua hilang oke, fokus. Jadi, ya gitulah misalnya saat, praktek nih project, per mhm, kelompok nih duduknya, tiba-tiba dia lari mhm. ke kelompok sini, lari ke kelompok sana gitu. Oke. Jadi Saat saya sedang, heeh, menjelaskan materi nih menjelaskan materi misalnya saya. iya Eee, Tiba-tiba ada depan meja saya, main-main apa aja, iya Kak, saya nih lagi berdiri nih misalnya, dia ke iya, depan gitu. Tapi mhm. kayak yang, apa ya, tindakannya itu kayak yang seperti tidak disadari gitu. Mhm. Iya jadi, eee, mungkin nggak mau diem gitu ya, jadi mengganggu teman yang lain gitu ya. Iya, Jadi iya, yang Pak, yang betul sekali. melibatkan semuanya gitu ya, terganggu Mhm, mungkin siswanya, oke. iya, betul Nah, sekali. oke ini, siswanya kira-kira laki-laki atau perempuan, Bu? Siswanya laki-laki, Pak. Mhm. Jadi anak itu memang kesehariannya dia itu tidak mau diam di kelas, Mhm. kalaupun diam pas saya lihat pasti sedang tidur gitu. Oh gitu? Jadi Mhm. kalau sudah lelah kadang tertidur atau misalnya datang pagi-pagi, Mhm. wajahnya lusuh, Mhm. rambutnya acak-acakan, Mhm. lihatlah anak yang tidak mandi. Iya Pernah iya. itu, saya tanya, "Kamu tadi mandi enggak?" "Enggak, Bu, tapi Oke. polos." "Nggak malu nggak apa?" Polos aja pas saya Mmm, tanya, saya panggil ke depan, oh gitu? "Nak, kamu tadi, di rumah mandi nggak?" "Enggak, Bu, nggak sempet." "Memang tidur jam berapa?" "Malam." "Oh, Mhm. gitu." Jadi pantesan aja kalau di sekolah ya kayak yang lelah, ngantuk gitu, Pak. Iya iya. Tertidur, kalau sudah tertidur ya pasti dia udah pes tuh bukannya diam, jadi malah mengganggu yang lain Malah gitu. heeh heeh, oke ya paham sih, Bu, ya. Jadi intinya ya mungkin problem di kelas ya, Iya, mengganggu Pak. teman yang lain gitu ya mungkin. Jadi ibunya juga nggak konsentrasi Bu ya? Nggak Iya, terganggu mungkin, oke. jadi ya membuat semua orang jadi kurang fokus aja, jadi tidak fokus, Pak. Iya, siap. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang mau kita dapatkan dari diskusi hari ini? Jadi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, sebetulnya Mhm, saya ingin, ada solusi nih anak ini, mhm, bisa fokus belajar, mhm, tidak sering tidur di kelas, mhm. dan bersikap tenang, Pak, di kelas itu. Oh gitu Itu ya, yang saya inginkan gitu. Jadi pengen si anak itu tidak tidur di kelas ya, tidak menguap ngantuk mungkin ya, terus Iya, belajar juga fresh-lah datang tenang, gitu. kondusif gitu ya. Iya, Iya. kondusif dan Jadi kadang etis gini, ya. Pak, ya, kalau kitanya sebagai guru ya, kalau saya Mhm, pribadi, mhm mhm. pas masuk kelas lihat anak seger-seger tuh enak gitu dilihatnya teh. Tapi Oke, baik. itu memang nggak setiap hari, Iya tapi, iya. ada kalanya dia ya kelihatanlah anak yang tidak mandi ya, Iya. rambutnya acak-acakan meskipun pendek kelihatan gitu kan. Memang rambutnya juga agak merah, karena mungkin Gitu. saking sering main.
Jadi ya kayak Oh, kepanasan gitu merahnya kepanasan. itu. Oke, iya iya iya, betul betul. Oke. Nah, jadi, Ibu itu kan ingin murid Ibu fokus menyimak saat sedang mengajar ya, terus, pengennya belajar itu tenang ya, kondusif ya, terus si anak tersebut bisa fokus mungkin ya, tidak tidur di kelas. Iya betul, Nah Pak. nah kira-kira nih apa, yang bisa Ibu lakukan agar murid itu bisa fokus saat belajar dan tidak mengganggu kelas gitu, ataupun, belajarnya itu secara tenang tadi Bu ya, gimana Iya. tuh Bu? Jadi mungkin, karena memang saya kalau ngobrol hanya sekedar manggil di depan Mhm, teman-temannya, mungkin sekarang akan lebih intensif ya, Pak, ya. Saya akan iya, melakukan pendekatan individu dengan mhm, siswa tersebut, mhm, dengan memantik pertanyaan-pertanyaan nih, misalnya, "Bagaimana kebiasaan kamu di rumah? mhm Apa mhm, kamu tidak mau diam di kelas? Apa mhm, pembelajaran Ibu apakah pembelajaran yang Ibu sampaikan membosankan? mhm, Atau mungkin dia ingin gaya belajar yang lain?" mhm, Nah, saya, coba akan melakukan pendekatan individu dengan teknik segitiga restitusi, Pak. Jadi, iya, pertama saya akan menstabilkan identitas dulu. mhm, Jadi saya tidak akan menyalahkan anak atas apa yang sudah dilakukan anak tersebut, iya, terus memvalidasi tindakan yang salah misalnya. Jadi, "Baik, yang kamu lakukan itu, pasti ada alasannya." mhm, Mungkin, mudah-mudahan dengan cara itu anak akan lebih terbuka, Pak. Apalagi kita iya, berbicara dari hati ke hati ya, Pak, ya. mhm mhm, Terus setelah itu mungkin saya akan menanyakan keyakinan, karena sebelumnya kan, kita sudah membuat keyakinan kelas di kelas itu. Saya akan ingatkan begitu, kembali, menanyakan keyakinan, terus, mhm, saya akan memancing dia untuk mencari solusi dari masalah solusinya. ini. Oh Ya gitu. mungkin itu ya, Pak, ya. Wow, luar biasa sekali ya mungkin ya cara dari Ibu ini dengan Iya apa, pendekatan individu ya itu mungkin dengan secara, hati ke hati ya Bu ya, terus iya betul. melakukan tadi segitiga restitusi ya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Wah, Iya, luar Pak. biasa sekali Ibu ya. Nah, eee, kira-kira nih Bu, kapan nih rencana Ibu akan melakukan diskusi individu dengan siswa tersebut? Biar lebih cepat mungkin insya Allah besok, Pak, karena, Mmm. kebetulan besok, ada waktu luang lah saya, sepulang sekolah, saya akan coba panggil anak tersebut, Pak. Bagus sekali ya. Lebih cepat lebih baik Ibu ya, gitu Iya, ya Bu betul, ya. Pak. Bagus sekali ya. Oke begitu ya Bu ya. Nah, selain melakukan pendekatan individu nih, apakah ada nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya atau selain dari itu? Pendekatan Oh, jadi setelah saya menampung ya, Pak, ya, setelah, mhm mhm. saya melakukan pendekatan individu, Mhm, menampung semua, apa yang dibicarakan oleh anak tersebut, saya mhm. jadikan catatan, untuk kemudian rencananya saya akan mencoba memanggil orang tuanya, Pak. Jadi Oh gitu. orang tua siswa tersebut, Mhm, akan saya coba panggil, mungkin mhm, lebih tepatnya ayahnya ya, Pak, ya. Karena oh gitu. memang, di awal tahun ajaran masuk, pembelajaran baru di kelas saya sudah Mhm. cek-cek data setiap anak dan ternyata anak tersebut memang anak korban broken home. Oh gitu. Jadi iya, Pak, jadi anak tersebut, tinggal dengan bapaknya, jadi bapaknya waktu itu anaknya masih kecil, Mhm, yang saya dengarkan dari cerita wali kelas sebelumnya, jadi anaknya itu, ditinggal ibunya dari usia 5 tahunan, Pak. Jadi mmm, bercerai, ibu bapaknya itu, tapi anaknya ikut bapaknya. Entah bagaimana mmm, itu biasanya kan sebetulnya kalau di bawah usia 12 tahun itu di bawah asuhan ibunya ya, mhm tapi ini mhm. memang tinggal dengan bapaknya, Oh, di mana mhm. bapaknya juga kan harus bekerja serabutan juga, Mmm, tidak tetap, terus, di rumahnya itu ada nenek kakeknya juga dari bapaknya. mmm, Jadi, mmm, mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan bapaknya untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan di rumah anak iya tersebut, pola makannya, pola iya, tidurnya, pola belajarnya bagaimana. Terus, mhm, selain itu saya juga akan berdiskusi tentang mhm, perkembangan anak tersebut selama belajar di kelas. Karena mhm. memang, ya selain tidak fokus, anak juga sering tidak mengerjakan tugas rumah, Pak.
Jadi Mhm sekarang kan saya mhm. komunikasikan dengan bapaknya. Mhm. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi, anak tersebut mungkin ya mungkin dalam psikologi ya, dalam, Ya, karena orang tuanya mungkin ya, pisah mungkin ya, terus iya bercerai. juga dengan dari sejak, dini mungkin ya sudah dengan Iya, ayahnya mungkin butuh sudah dengan perhatian, ayahnya. kurangnya perhatian khusus mungkin ya itu ya. Iya Oke, betul, Pak. Jadi mhm. butuh perhatian kasih sayang dari ibu Heeh, mungkin. siap, ya. Juga tinggal bersama kakeknya itu, Bu, ya? Betul tadi Iya kata Ibu? iya betul, Oke, Pak. siap. Nah, kira-kira kapan nih, Ibu akan melakukan diskusi bersama orang siswa tersebut? Eee, saya akan melakukan diskusi Mhm. sehari setelah setelah itu, Pak, apa, pendekatan individu. Jadi insya Allah lusa lah. Oke, siap, baik baik, Bu. Nah, langkah apa nih yang akan langkah-langkah apa saja nih yang akan Ibu lakukan mungkin ya untuk, melakukan kegiatan individu dan diskusi bersama orang tua tersebut? Untuk pendekatan individu dulu ya, Pak, ya. Jadi Ya. akan dilaksanakan besok. Mhm. Jadi, setelah sepulang sekolah, nah biar anak tidak merasa dikucilkan, "Ada apa nih?" Kan biasanya yang pulang terakhir biasanya dihukum gitu Mhm. ya, Pak, ya. Iya Jadi iya iya. saya akan coba gini aja, menyuruh anak tersebut membeli makanan lah. Nanti biar Oh, bisa oke. dimakan berdua gitu, Pak, kayak makan Heeh siang heeh. gitu. Jadi anak Heeh. tidak merasa, dikucilkan. Jadi, "Sok, tolong ini ibu beliin ini yuk sama, kamu Mhm. sekalian berdua." Nah, nanti setelah anak datang kembali ke sekolah, eee, saya akan mulai melakukan pendekatan setelah makan nih, setelah makan bersama, Mhm. karena posisinya siang ya, Pak, ya, sebelum Iya. belum makan siang. Nah, Heeh. saya akan coba menggunakan pendekatan segitiga restitusi tadi, Pak, ya, yang Oke sudah oke gitu ya. dibicarakan tadi. Terus mungkin setelah anak diingatkan kembali sampai di akhir Heeh. keyakinan kelasnya gitu, sampai anak Mhm. mendapat solusi ke depannya, Mhm. mungkin selanjutnya saya akan membuka sesi curhat, Pak. Saya akan Mmm. coba pancing-pancing lagi Heeh tentang heeh. bagaimana perasaan dia nih, karena kan selama ini dia di bawah asuhan bapaknya. Mungkin dia punya Heeh heeh. beban yang memang tidak bisa diceritakan ke bapaknya. Sebetulnya saya Mhm. setiap bulan tuh ada kegiatan sesi curhat, Pak. Curhat Mmm. Bu gitu kan ya ke saya, kalau bukan curhat mah kalau ke saya itu. Luar Ada biasa, sesi iya iya. curhat dengan anak-anak itu, cuman biasanya saya melalui surat, Pak. Jadi Mmm. kalau berbicara langsung anak ada yang tidak terbuka, sok, Heeh. pakai surat, bebas kemukakan unek-unek kalian selama 1 bulan ini. Nah, Mhm. baik ke ibu Mhm. atau di rumah atau apa-apa yang kira-kira, mengganggu kegiatan kalian selama belajar atau kegiatan di rumah, sok atau masalah di rumah boleh ceritain Mhm. ke ibu lewat surat, Siap. nggak apa-apa, itu akan jadi rahasia Iya. kita berdua. Jadi memang Bagus tuh. tapi anak itu, memang di bulan kemarin itu tidak masuk pas ada sesi curhat Mhm itu, mhm. Kak. Jadi akan saya Mmm, coba siap pancing siap. dengan sesi curhat juga, Pak. Siap siap. Iya, bagus sekali ya tadi Ibu mungkin melakukan, strategi mungkin ya agar si anak itu tidak merasa, minder atau merasa dikucilkan tadi kata Ibu Nah ya. gitu, Kak, Mungkin iya. dengan membeli, apa, menyuruhnya untuk membeli jajanan mungkin seperti itu ya. Terus, apa, dengan tadi melalui surat ya, jadi lebih Iya. mengungkapkannya lebih bebas ya, gitu tadi kata Ibu ya. Iya, biar Bagus lebih sekali bebas. tuh ya. Oke. Nah, tadi kan, langkah-langkah untuk individu ya, Bu, ya. Nah Iya. sekarang, untuk diskusi bersama orang tuanya nih langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Oh iya gini jadi, mungkin sebelum memanggil karena kita sekolah apa, sekolah negeri Mhm. itu lembaga formal ya, Pak, ya, sekolah Mhm pendidikan mhm. sekolah itu. Jadi saya akan membuat surat undangan dulu, Oke. yang sudah ditandatangani Bapak Kepala Sekolah, Mhm. lalu saya akan menitipkannya ke anak tersebut, pada Mhm. kegiatan pendekatan individu tadi. Nah, Mhm. jadwal untuk berdiskusi bersama orang tua itu akan dilaksanakan 1 hari setelah kegiatan individu, mungkin besoknya Mhm. ya. Mmm, itu, wah bagus sekali, Bu, ya. Alhamdulillah ya, subhanallah. Oke. Nah, jadi rencana Ibu sudah jelas, sudah matang, Bu, ya, sudah bagus sekali. Nah, semoga mungkin, ya dari rencana Ibu ini semoga lancar, Bu, ya. Nah, Amin. lalu dan akan mendapatkan solusi mungkin, Bu, ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi di sini. Nah, kira-kira nih kapan, Ibu ada waktu untuk diskusi kembali bersama saya nih? Karena saya ingin tahu kan, perkembangan dari,
permasalahan Ibu di sini nih gitu, yang akan Ibu Eee, selesaikan. iya, Pak, insya Allah minggu depan ya, Pak, ya, dengan waktu yang sama, waktu dan jam yang Mhm. sama, Pak. Oke, baik, Bu, ya. Saya tunggu nih, Bu, ya, minggu depan ya. Iya, Pak, insya Allah. Iya. Baiklah, Bu, nih kita sudah di akhir sesi nih, Bu, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu Laila dapatkan dalam sesi ini, diskusi ini? Alhamdulillah, Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, beban saya Mhm, sedikit berkurang ya, Pak, ya. mhm, Jadi saya juga mendapat pencerahan mmm, untuk bisa menyelesaikan alhamdulillah. masalah yang saya hadapi, Pak. Iya, Semoga solusi yang sudah saya rencanakan ini bisa memberikan mhm, dampak positif kepada murid tersebut, Pak. amin, ya, Mhm. alhamdulillah, baik sekali. Baik, Ibu, sudah sekali ya, alhamdulillah. Terima kasih nih, Bu, ya, Iya. atas waktunya malam ini. Iya, sama-sama, Pak. Iya, baik, mari mungkin kita akan bertemu minggu depan ya. Mungkin saya tutup Iya, Pak. untuk kali ini ya. Ya, ya sudah, selamat malam Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu.